kebiasaan kita kalau selesai makan kita ngobrol-ngobrol. Nah, obrolan itulah yang melahirkan Natural Kaskara Culture. Nah, dulu tuh waktu pertama kali Titik Celah mampir ke Sansan, itu kan nanya apa kira-kira goals Sansan ke depan gitu kan. Dan dari kami jawab mungkin bakal keluar roast bean dan sifatnya kolaborasi. Selama 1 tahun berjalan, kolaborasi itu terjalin gitu kan sama salah satu pihak yang sedikit banyaknya support Sansan juga dari awal. Itu ada Spellbound Rosewood, ada Bang Zaki dan Bang Aris yang mau bareng kolaborasi sama Sansan untuk keluarin beberapa roast bean yang sampai hari ini udah berjalan 3 kali. Dan itu keluarnya masing-masing 1 bulan sekali. Mau diseduhin? Boleh. Siap. Sambil ngobrol-ngobrol kayak gimana dulu pertama kali Titik Celah datang ke sini dengan bingungnya nanya ini kopinya gimana, mesennya gimana. Sama semuanya Bang Tri, kalau Sansan sendiri dari awal sampai hari ini sama baik dari segi servingnya, baik dari apa-apa yang disajiin semuanya sama. Sekarang udah pakai Sekarang, ini ya. Dulu kan gelasnya sensory. Iya. Sensory cup tuh ada 2 jenis. Iya. Itu yang bentuknya kayak lebih besar lingkarannya, iya, sama yang lebih kecil. Iya. Nah, sekarang udah diseragamin untuk pakai gelas aja. Jadi beans yang paling berkesan itu ada dari Jawa Barat sih, yang dalam waktu dekat ini ya Bang, yang masih inget banget gitu kan. Itu dari Alamenda, Ranca Bali, prosesnya Pink Honey. Nah, beans itu secara seragam tamu-tamu Sansan nikmati gitu kan, dan ngasih experience yang luar biasa menurut tamu dan menurut aku pribadi, karena karakter rasa dari si kopi itu unik dan jelas. Bahwasanya seluruh tamu dan kami pribadi sama-sama seragam mengatakan bahwa beans itu benar-benar beans yang manis. Alhamdulillah gitu Bang, rasa syukur paling besar bisa interaksi, bisa berhubungan baik dengan pihak-pihak yang lebih duluan, lebih profesional soal persoalan kopi dan di bidang kopi gitu. Nah, jadi awalnya itu ngobrol bareng Bang Zaki dan Bang Aris, itu aku sama si Hakim untuk ajak kolaborasi bareng, dan ternyata Bang Zaki juga inginnya begitu gitu, dari Spellbound dan Sansan ingin bersinergi gitu kan. Bahwasanya kita butuh nih kolaborasi roast bean gitu kan, dimana untuk dari green bean-nya itu Sansan yang kurasi, dan untuk roastingnya develop roastnya itu dari pihak Spellbound. Ini udah yang ketiga,
Yang ketiga ini ada Damar Kandang Argopuro dari Jawa Timur. Itu diproses oleh Binfrik Picker. Itu ada Mas Amrul, diproses secara natural carbonic maceration selama 120 jam. Dan itu single varietas. Kenapa di beberapa project itu kami angkat single varietas? Seperti yang pertama kami angkat itu proyekan pertama ada Lini S, kemudian proyek kedua ada Yellow Caturra juga. Yang proyek ketiga masih sama Yellow Caturra dan prosesnya aja yang beda gitu. Nah, proses yang ketiga itu begitu. Nah, alhamdulillah kami keluarkan 20 pack dan semua sudah didistribusikan secara merata gitu kepada pihak-pihak yang ikut pre-order waktu kami buka gitu kan. Jadi di beberapa tempat sudah bisa dinikmati. Dan sekarang udah habis ya? Udah habis. Dan untuk yang bisa diseduh di Sansan itu ada jadwal buat mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan baru itu ada di Sansan. Yang kali ini sudah ada yang order dari Bekasi. Itu sih yang paling, dan teman-teman ternyata tamu-tamu yang datang ketika mereka order Bin Sansan, mereka juga bagi ke teman-teman yang lain seperti teman-teman yang ada di Bandung, teman-teman yang ada di Malaysia sekali. Jadi mereka bagi gitu, biar sama-sama ikut merasakan nih, ini kolaborasi dari Medan. Ya silakan dinikmati gitu kan. Selama 1 tahun perjalanan itu yang kayak aku bilang mungkin aja gitu kan Sansan bisa kayak nomor 8 Coffee di Kudus gitu kan. Nah, yang dia punya beberapa site tempat, dan selama 1 tahun berjalan Bang Tri, akhirnya kami menemukan bahwasanya segala sesuatu yang jadi inti, maka inti itu yang akan kita dapatkan. Bagi kami pribadi, perspektif kami. Jadi ketika kita menjadikan Sansan ini sebagai selingan gitu kan, maka selingan yang akan kita dapatkan. Nah, pada akhirnya kami memilih gitu kan, kami memilih memposisikan diri untuk fokus di Sansan dengan slow bar-nya, dengan kopi hitamnya yang sama seperti awal buka, fundamentalnya sama. Bahwasanya Sansan menjadi salah satu kedai kopi yang fokus, yang segmen gitu kan. Dan alhamdulillahnya selama 1 tahun ini apa-apa yang dulu diharapkan terkabul gitu sih. Aku pengen tamu-tamu itu tidak merasa ditamukan gitu. Mereka tidak merasa sekedar tamu aja, enggak. Aku nggak pengen itu. Aku pengen itu tamu ya merasa kayak keluarga aja gitu. Ya mau dia pertama kali datang, mau dia sering datang, porsinya sama. Dia seperti keluarga di sini gitu kan. Jadi kami sering ajak tamu makan bareng gitu pas selesai tutup kedai gitu kan. Seperti makan mie ayam atau makan nasi goreng bareng nih. Bareng terus sembari biasanya itu kan kebiasaan kita kalau selesai makan kita ngobrol-ngobrol. Nah, obrolan itulah yang melahirkan Natural Cascara Culture. Nah, kenapa Natural Cascara Culture? Apa-apa yang terbentuk di Sansan yang tadinya mungkin kebiasaan seperti duduk di meja slow bar untuk mendengarkan, untuk meminta diseduhkan apa, itu kan tadinya mungkin kebiasaan, hal-hal yang berulang, sehingga menjadikan itu budaya. Nah, budaya, culture gitu kan, sehingga masuk aja, relate aja gitu Bang. Apa budaya yang kita angkat di Sansan, gimana ya, ada nggak ya gitu, kopi yang juga mengangkat culture gitu, dalam artian dalam processing culture itu seperti starter. Nah, jadi kami sinkronkan gitu Bang. Jadi dicari dan ternyata ada Natural Cascara Culture.
Oh, kalau selama di Sansan yang aku rasain sih jelas humble-nya, sikap ramahnya, habis itu yang dari nggak kenal sama abang-abang semua di sini jadi kenal, jadi ya ada pengalaman baru lah selama di sini. Apalagi aku bukan dari Medan kan, jadi ada nambah teman lah paling nggak. Kalau harapan untuk Sansan ke depannya mungkin bisa turun di IBRC lah paling nggak. Bisa lihat Bang Zizi nampil kan di kontes nasional, bawa kopi geisha atau ya kopi-kopi lokal lah paling nggak. Itu sih. Oh, nyaman sih. Jadi ketika ngopi di Sansan itu berasa kayak ngopi di rumah. Apalagi baristanya Bang Jiji sendiri juga ya nganggap orang yang datang kemari itu seperti keluarga. Jadi selalu merasa dekat dengan customer-customernya. Harapannya ya mungkin jamnya sedikit diperpanjang, jadi yang datang kemari bisa lebih bervariasi orang. Kami melihat gitu Bang, kami melihat, kami meresapi, kami memantapkan diri gitu kan untuk kalau kita terus-terusan buka malam gitu kan, terus-terusan buka malam, tidak ada penyegaran. Nah itu datangnya dari diri kami gitu kan, penyegaran baik dari customer gitu. Kami ingin gitu kan, kami ingin melebarkan sayap lagi gitu kan, kami ingin pasarnya lebih luas lagi gitu kan. Dan yang didapatkan selama 1 tahun berjalan, ketika Sansan bukanya sore ke malam dan yang di weekend aja pagi, kami seperti kurang menemukan pasar yang baru. Nah, kami ambil sikap, ambil keputusan bahwasanya Sansan mengubah jam bukanya. Itu mulai dari pagi sampai sore saja, tidak sampai malam. Lalu hal yang selanjutnya kami pikirkan bahwasanya selobarkan sedikit gitu kan. Selobarkan sedikit. Kami mau gitu kan, kami dari kami gitu kan memposisikan diri bahwasanya ketika tamu-tamu yang ada di Kota Medan, terutama tamu-tamu yang dari luar terutama bisa mengatur jadwal gitu kan, walaupun sebenarnya itu semua tidak ditata baik dari satu kedai dengan kedai lainnya, tidak. Bahwasanya ya kalau mau datang pagi sampai sore ya silakan datang ke Sansan, kalau mau datang siang sampai sore silakan datang ke tempat yang ini. Kalau mau datang ke Slobar yang malam, silakan datang ke tempatnya gitu. Jadi ya supaya tertata saja dan tidak menciptakan bias gitu kan. Tamu-tamunya jadi nggak bingung gitu kan. Ketika kita semua yang bergerak di Slobar ini bukanya malam, kami khawatir gitu. Ada kekhawatiran bahwasanya nanti tamunya bingung, buka malam semua gitu kan. Itu sih Bang. Mungkin ada nanti dicari pihak-pihak terkait yang bisa kolaborasi bareng gitu dalam mungkin dari segi desain packaging gitu kan, ya, mungkin desain baju gitu kan, atau desain dripper atau server dan lain-lain, hal-hal yang begitu gitu kan Bang. Mungkin suatu saat nanti bisa, dan itu jadi salah satu harapan juga buat Sansan. Halo, saya Zizi dari Sansan Kopi. Mau menyampaikan kepada penonton setianya Titik Celah
Silakan yang mau berkunjung ke Sansan, silakan berkunjung. Itu di Jalan Karya Cilincing nomor 44 di depan Steel Foam. Nah, jam bukanya rutin diposting 1 hari sebelum hari H. Nah, jam bukanya bisa dipantau di story Instagramnya Sansan, itu di @sansan.coffee. Silakan dicek dulu sebelum berkunjung agar bisa pas timing bertemunya. Silakan.